musim hujan atau saat musim pancaroba, biasanya di sini sangat rawan sekali. Sebaiknya penyemprotan kandang itu diperketat lagi, karena kalau sampai bakteri, jamur, virus itu masuk ke kandang, pasti ayam-ayamnya itu akan berada dalam bahaya. Selain penyemprotan kandang, ada beberapa hal penting yang harus kita perhatikan atau yang harus kita lakukan supaya ayam-ayam kita nanti bisa tetap sehat, pertumbuhannya tetap baik, produksi telur juga tetap lancar. Selamat sore, selamat datang di channel Peternak Sultan. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dimanapun kalian berada. Saat ini sedang fase perubahan cuaca, teman-teman. Jadi di sini itu dari musim kemarau mulai sedikit-sedikit mendung, kadang turun hujan, kadang juga cuacanya panas. Selalu bersyukur karena sudah diberi hujan. Karena kalau tidak ada hujan nanti petani juga repot. Imbasnya harga pakan seperti harga jagung, dedak itu bisa naik, teman-teman. Kita juga sebagai peternak yang mengalami imbasnya. Jadi harapan kita semoga perubahan musim ini tidak berlangsung ekstrim, dari yang awalnya kemarau langsung hujan deras, kemudian hujannya terus menerus setiap hari, itu tidak seperti itu. Karena kalau perubahan musimnya terjadi secara ekstrim itu bisa menyebabkan ayam-ayam itu kaget dan akhirnya banyak yang sakit. Sama seperti manusia, dari musim kemarau kemudian digempur musim hujan terus menerus setiap hari, biasanya rawan batuk pilek. Jadi harus berhati-hati, hati-hati dengan yang namanya penyakit ayam, karena ayam juga bisa pilek. Penyakit ayam yang kena bakteri, kemudian ayam kena jamur ataupun virus. Karena jika musim hujan itu datang dengan ekstrim, pasti kelembapan udara akan mulai meningkat. Maka virus, bakteri akan berkembang dengan mudah. Itulah kenapa di musim kemarau resiko ayam kena sakit itu lebih rendah dibandingkan ketika musim penghujan. Karena memang dengan adanya sinar matahari lalu kelembapan udara yang rendah, maka virus dan bakteri itu sulit untuk berkembang. Tapi kalau sudah masuk ke musim hujan, apalagi musim hujan yang ekstrim, maka kita harus berhati-hati. Ada beberapa langkah yang harus kita ambil. Sebelum kita sharing-sharing lebih jauh, seperti biasa kami ingatkan, yang belum subscribe silahkan subscribe channel Peternak Sultan, like video ini dan bagikan video ini ke teman-teman kita yang lain supaya mereka juga bisa melihat video ini. Kemudian jangan lupa untuk selalu melihat kolom deskripsi. Oke, langkah pertama yang harus dilakukan adalah setting kandang. Setting supaya sinar matahari bisa masuk ke kandang, terutama matahari pagi dan sore. Peran dari sinar matahari ini sangat penting, teman-teman, untuk menjaga kandang supaya tidak lembab, supaya kandang tidak bau, supaya ayam lebih sehat, alas kandangnya tetap kering, dan masih banyak lagi. Kemudian langkah yang kedua, ketika ada perubahan cuaca, apalagi hujannya ekstrim, sebaiknya tingkatkan intensitas penyemprotan disinfektan di kandang. Lakukan penyemprotan lebih sering atau dosisnya agak diperbanyak. Misalnya biasanya air 5 liter diberi 1 tutup botol disinfektan, maka dosisnya ditambah menjadi 2 tutup botol. Tapi kalau teman-teman ragu untuk menambahkan dosis, ya silahkan tetap sesuai dosis, tetapi intensitasnya yang ditambah. Misal biasanya disemprot itu 2 minggu sekali, maka tingkatkan menjadi seminggu 2 kali atau 3 kali. Lalu langkah yang ketiga, berikan pakan yang bagus sesuai dengan kebutuhan ayam tentunya. Supaya kita saja kalau makan kekurangan gizi, pasti kan badannya lemes, pasti gampang sakit. Nah, ayam juga sama, kita penuhi gizinya dengan memberikan pakan yang berkualitas. Minimal untuk ayam-ayam dewasa itu minimal proteinnya 17%. Selanjutnya adalah memberikan vitamin. Jadi ketika pergantian cuaca, berikan vitamin ke ayam lebih sering. Tapi menurut kami ya jangan setiap hari juga. Karena sesuatu yang berlebihan biasanya justru efeknya kurang bagus, teman-teman.
Dikhawatirkan nanti malah memberatkan kerja dari ginjal ayam. Berikan saja secukupnya, sesuai anjuran pada kemasannya. Sebagai contoh, Senin kita beri vitamin, Selasa kita beri air putih biasa, Rabu vitamin lagi, terus diselang-seling seperti itu. Dilakukan selama masa perubahan musim, biasanya sekitar 10-14 hari. Kalau selang-seling berarti dalam waktu 10-14 hari itu paling vitaminnya masuk 5 kali sampai 7 kali. Kenapa kok pemberian vitamin ini kita buat selang-seling? Supaya ayam ini sistem ginjalnya atau sistem pengurai zat-zat kimia itu diistirahatkan. Karena kalau kita kasih itu setiap hari terus menerus ya tanpa jeda dalam waktu 1 bulan misalnya, takutnya malah menimbulkan resiko penumpukan residu atau zat-zat sisa. Maka sangat perlu untuk diistirahatkan. Kami rasa dengan pemberian selang-seling selama kurang lebih ya 10 hari atau 2 minggu itu sudah sangat cukup untuk menjaga kesehatan ayam-ayam kita di musim pancaroba. Kemudian triknya, kalau seandainya satu kandang itu ada indikasi yang sudah kena pilek atau kena penyakit apapun, terutama penyakit yang bisa menular itu ya, sebaiknya segera dilakukan pemisahan supaya yang ayam pilek itu bisa diberikan penanganan khusus. Oke, selain pemberian vitamin, teman-teman juga bisa memberikan jamu-jamuan, terutama jahe. Itu sangat bagus untuk menghangatkan tubuh ayam. Kalau teman-teman ragu dengan jamu-jamuan, maka alternatif lainnya ya bisa dilakukan vaksinasi. Karena vaksin ini juga sudah terbukti dia mampu mencegah ayam terkena serangan virus. Pokoknya di musim pancaroba, musim penghujan, sebaiknya sering-sering ayamnya dikontrol. Semoga saja ayam kita tetap sehat dengan adanya perubahan cuaca ini. Oh ya, untuk pembuatan kandang, kalau bisa pakai genteng teman-teman. Supaya saat musim kemarau, cuacanya itu kan terik, panas sekali. Kalau pakai genteng itu akan lebih dingin. Misalkan mau pakai esbes atau galvalum, maka bisa dibuat atapnya agak tinggi. Kalau bisa ya 3 meter lah, 3 meter, kalau lebih tinggi lagi ya nggak apa-apa, bagus. Karena kalau kandangnya itu terlalu panas, itu bisa mempengaruhi produksi telur teman-teman. Ayam bisa stres, kemudian kalau stres ya pasti kan pertumbuhan yang ayam pembesaran, pertumbuhannya terhambat, yang ayam indukan produksi telurnya akan menurun. Tapi kalau kita buat atapnya lebih tinggi, itu panasnya berkurang, sirkulasi udaranya juga akan lebih lancar. Baik, kami rasa cukup itu dulu sharing-sharing kita kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, bagikan video ini ke teman-teman yang lain supaya mereka juga bisa melihat video ini. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, tetap semangat, dan sampai jumpa di video berikutnya.